Evaluasi kinerja merupakan salah satu aktivitas manajemen sumber daya manusia yang penting, karena apabila evaluasi kinerja dilaksanakan dengan benar akan memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan SDM, misalnya terkait dengan tunjangan kinerja, bonus, dan promosi. Dan apabila hasil evaluasi kinerja kurang baik, dapat juga digunakan sebagai keputusan pembinaan, dasar keputusan PHK apabila evaluasi kinerja tetap jelek walaupun telah dibina selama kurun waktu tertentu. Nah, evaluasi kinerja ini banyak dan kemudian digolongkan menjadi 2 golongan metode. Metode yang pertama adalah metode masa lalu atau past oriented method, sedangkan metode yang baru adalah disebut juga sebagai future oriented method. Adapun past oriented method ini terdiri dari salah satunya adalah metode ranking, kemudian force distribution method, force choice method, paired comparison method, checklist, kemudian confidential report, IC evaluation, field review technique, rating scale, critical incident method, dan behaviorally anchored rating scale. Adapun future oriented method terdiri dari goal setting method dan 360 degree assessment. Sekarang ayo kita bahas terkait future oriented method. Yang pertama tadi adalah goal setting method. Nah, goal setting method ini sebetulnya adalah penetapan tujuan bagi semua karyawan. Jadi setiap karyawan ini mempunyai tujuan atau biasa disebut target ya. Penetapan target bagi setiap karyawan, dan target itu tidak asal target, melainkan merupakan turunan dari rencana strategik. Dan itu karena turunan dari rencana strategik, khususnya rencana strategik selama 1 tahun, maka evaluasi kinerja menggunakan goal setting adalah untuk menilai kinerja selama 1 tahun. Nah, bagaimana cara menetapkan target? Jadi yang pertama, rencana strategik ini adalah menjadi milik dari pimpinan organisasi. Dalam hal ini apabila profit adalah direktur utama, atau itu kalau perusahaannya besar ya, kalau perusahaannya menengah mungkin direktur, kalau di hotel-hotel general manager, itu kalau di profit ya. Kalau di non profit misalnya kementerian itu menjadi target menteri ya, Restra menjadi target menteri, sedangkan kalau di provinsi menjadi target gubernur, dan di kabupaten kota menjadi target wali kota dan bupati. Nah, target ini kemudian diturunkan di level di bawahnya. Kalau di perusahaan swasta bisa manajer atau direktur ya, kemudian kalau di pemerintahan kementerian eselon 1, kalau di gubernuran atau di provinsi eselon 2, begitu pula di kabupaten kota. Nah, ini seterusnya diturunkan dari manajer diturunkan ke kepala bagian, sedangkan kalau di kementerian diturunkan ke pejabat eselon 2, di kabupaten kota diturunkan ke pejabat eselon 3, dan seterusnya sampai akhirnya breakdown dari tujuan dari target-target ini sampai kepada karyawan, sehingga setiap karyawan idealnya juga memiliki target berdasarkan target tertinggi, yaitu rencana strategik tadi. Nah, seperti apa cara menuangkan target-target ini dapat Anda lihat di sini. Ini adalah lembar kinerja, dan ini adalah sampel lembar kinerja untuk seorang human resource manager. Paling kiri bisa Anda lihat nomornya 1, 2, 3, 4. Kemudian di kolom berikutnya ada KRA. KRA ini adalah Key Result Area. Dalam hal ini adalah area-area yang harus dicapai oleh HR Manager tersebut. Nah, di sini ada rekrutmen, ada pelatihan,
ada pengelolaan gaji, ada perencanaan karir, dan seterusnya. Masih banyak lagi aktivitas-aktivitas SDM yang dipimpin oleh manajer SDM. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah KPI atau Key Performance Indicator. Ini adalah indikator kinerja dari setiap KRE. Nah, KRE ya. Nah, dari KPI ini Anda lihat indikatornya ini idealnya dua, yaitu mengandung indikator kuantitas dan indikator kualitas. Walaupun demikian, tidak semua indikator itu bisa dikualitaskan, ya. Oleh karena itu, tapi usahakan apabila memang harus dilihat kualitasnya, ya harus. Kebanyakan sih harus bisa dilihat kualitasnya, tidak hanya kuantitas saja. Nah, indikator kualitas dan kuantitas ini kemudian diberi bobot. Jadi bobot dari indikator ini dilihat penting tidaknya indikator ini. Kalau penting dia mendapat bobot tinggi, kalau kurang bobotnya rendah. Dan total bobot ini idealnya adalah 100. Tetapi apabila seseorang itu memang betul overweight, maka bisa bobotnya ini menjadi lebih dari 100. Sedangkan kalau orang ini underweight, pekerjaannya terlalu sedikit, ya kita bisa buat bobotnya ini kurang dari 100. Kemudian targetnya adalah yang harus dicapai pada akhir tahun. Sedangkan actual adalah nanti setelah akhir tahun kita lihat apa targetnya ini tercapai atau tidak. Kemudian bisa dihitung skornya dan akhirnya keluar final score, yaitu skor kinerja dari karyawan tersebut. Apabila Anda ingin mendalami cara menyusun evaluasi kinerja menggunakan goal setting, Anda dapat menonton video saya yang berjudul evaluasi kinerja goal setting. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan evaluasi kinerja 360 degree assessment. Nah, 360 degree assessment ini menggunakan kompetensi inti sebagai dasar penetapan acuan kinerja. Nah, sebelum kita mempelajari tentang kompetensi ini, kita lihat dulu model kompetensi dalam suatu organisasi. Nah, model kompetensi ini adalah kompetensi yang dituntut oleh seluruh pekerjaan, semua pekerjaan. Ya, kita lihat di bawah itu ada kompetensi inti. Nah, inilah yang dituntut oleh semua pekerjaan. Jadi semua karyawan harus punya kompetensi ini. Kompetensi general adalah kompetensi yang dituntut oleh job family. Misalnya kita bisa contohkan di sini marketing, produksi, kemudian finance dan HRD. Ini job family kerjaannya beda-beda banget ya antara 4 departemen tadi. Nah, specific competence atau kompetensi spesifik ini lebih mengerucut lagi dari general competence, karena kompetensi spesifik ini misalnya di marketing ada kompetensi marketing online, kemudian ada kompetensi marketing media massa, dan ada kompetensi marketing tatap muka. Nah, ini specific competence yang tetap saja keahliannya berbeda. Dan kemudian yang paling atas berbentuk kerucut adalah kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh semua manajer. Nah, adapun definisi dari kompetensi inti adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan dalam suatu instansi atau perusahaan. Dan kompetensi inti ini merupakan turunan dari visi, misi, dan strategi instansi atau perusahaan. Nah, sebenarnya visi dan misi ini kan butuh orang-orang yang memiliki karakter tertentu agar visi misi bisa tercapai dan strategi ini bisa terlaksana. Nah, karakter ini dirumuskan bersama biasanya oleh pimpinan organisasi, untuk top manajemennya atau ya para pejabat eselon, kemudian juga melibatkan wakil-wakil dari karyawan yang memiliki ide-ide kreatif untuk dilibatkan. Nah, setelah kompetensi inti ini jadi, kemudian dibuatkan pernyataan-pernyataan yang mencerminkan kompetensi inti itu. Nah, seperti Anda lihat di sini, misalnya kompetensi intinya adalah customer driven. Nah, salah satu pernyataannya adalah memahami kebutuhan pelanggan dan berusaha mencapai kepuasan pelanggan. Kemudian ada pilihan jawabannya yang nomor 1 tidak pernah, kemudian jarang,
nomor 3 kadang-kadang, nomor 4 sering, dan nomor 5 selalu. Nah, setelah sejumlah pernyataan ini jadi dan bentuknya seperti angket, ini dibagikan kepada seluruh karyawan dan karyawan diminta untuk menilai 7 orang dari orang-orang di sekelilingnya, yaitu atasan, rekan kerja, dan bawahan. Jadi seorang karyawan akan menilai atasannya, menilai rekan kerjanya, dan menilai bawahnya. Apabila dia berhubungan langsung dengan customer, kemungkinan juga kita meminta customer untuk menilai karyawan tersebut. Nah, otomatis seorang karyawan juga akan dinilai oleh atasannya, akan pula dinilai oleh rekan kerjanya, dan akan dinilai pula oleh bawahannya. Itulah mengapa metode ini disebut 360 degree assessment, karena seseorang itu dinilai dari atas, dari kiri kanan, dan dari bawah. Demikian sekilas mengenai evaluasi kinerja, semoga bermanfaat.